Ma'had atau pesantren Yaus-Sunnah, kami berada di kabupaten atau di kota Tasikmalaya. Dari unit ada TK, Ada SD. TK, SD, SMP, SMA sama uang masuknya bulanannya sama. Ikhwan akhwat sama juga, Ustaz? Ikhwan akhwat sama juga. Sama ya. Kalau untuk pendidikan segitu murah, Ustaz ya? Murah. Meskipun belum bisa baca Al-Qur'an, Iqra misalnya, diterima, Ustaz? Kami di sini diterima. Diterima ya? Terima. Dan kami mungkin sekitar 3 bulan ada pengenalan sekolah, ada penyamaan tentang nanti kemampuan tauhid, kemampuan ini nanti disamakan baru nanti berjalan kurikulum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pengasuh di pesantren dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita berada di Tasikmalaya. Kita sedang ada training 3 hari bersama dengan para ustadz ustadzah di pesantren atau Ma'had Ihya'us Sunnah Tasikmalaya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Mudirul Ma'had Al-Ustadz Abu Qatadah. Insyaallah hari ini kita akan berbincang dengan beliau tentang Ma'had Ihya'us Sunnah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Sehat? baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita akan menggali tentang Ma'had Ihya'us Sunnah, mulai dari mungkin bisa dikisahkan nanti bagaimana perjuangan perintisan awal, kemudian sejarah berdirinya Ihya'us Sunnah, kemudian ditambah lagi dengan beberapa informasi tentang keunggulan kurikulum, penerimaan santri baru, sehingga nanti teman-teman yang mungkin ada beberapa calon wali santri yang pengen mendaftarkan diri di Ma'had Ihya'us Sunnah ini bisa mendapatkan informasi tentang itu langsung dari pimpinannya, begitu, Ustaz. Nah, sekarang kita mulai dari sejarah berdirinya Ma'had Ihya'us Sunnah, mungkin sekilas saja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Ya, untuk mengenal Ma'had atau pesantren Yaus-Sunnah, kita paham dulu bahwa kami berada di kabupaten atau di kota Tasikmalaya. Kenapa dikatakan kabupaten? Karena memang sebelumnya belum terpisah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan kota Tasikmalaya. Baru sekitar tahun 2000-an itu terpisahnya kota Tasikmalaya dengan kabupatennya itu. Dan kota Tasikmalaya ataupun Kabupaten Tasikmalaya adalah satu daerah, satu kabupaten ataupun kota yang memang dikenal dengan kota santri. Jadi di sini puluhan atau ratusan lembaga pendidikan yang dinamakan pesantren. Dari mulai yang besar, yang jumlah santrinya mungkin siswanya ada yang 10.000, ada yang 6.000, ada yang 3.000, sampai mungkin ada yang santrinya cuma 20 orang, 100 orang gitu ya, karena di Tasik ya seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan Ma'had Ihya'us Sunnah ini ya kalau yang sekarang tentu berbeda, tetapi dari sisi perintisan awal sebenarnya ini berawal dari pergerakan dakwah yang waktu itu ya mulai dari tahun 90-an sebenarnya atau sebelum 90-an itu dakwah yang yang merupakan inisiatornya adalah Ustadz Abu Rizal Fadilah sebagai kakak saya itu. Dan beliau udah meninggal dunia di tahun pas rame-ramenya Covid ya. Dan di situ ada beberapa muhsinin juga, seperti kisahnya adalah Haji Engkos Kostijo, ada mungkin partnernya adalah Ustadz Maman Suratman yang juga sekarang masih ada menjadi pembimbing di Ma'had ini ya. Kemudian ada yang udah meninggal itu Ajengan Iin, ada beberapa orang juga para ustadz. Nah, di tahun 96 itu saya ya dari 92 saya ke Jakarta, kemudian 96 saya ke Yaman. Nah, dulu belum ada nama Ma'had Ihya'us Sunnah ya. Tahun itu masih kita dinamakan dengan
Yayasan Bina Insan Salim, itu baru ada Dinia Sore. Ada TK, ada Dinia Sore sekitar tahun 98 itu. Nah, kemudian berjalan sekitar 2 tahun lebih itu dengan istilah KMI, Kuliah Muallimin ya. Dan jumlah santrinya sekitar 22 orang lah. 22 orang yang direkrut dari sekitar kota Tasikmalaya dan waktu itu masih gratis itu. Nah, di tahun 2001 baru saya pulang dari negeri Yaman, kemudian melanjutkan estafeta itu. Nah, dan itu juga masih dalam kondisi dulu namanya Tadribul Duat. Jadi siswanya itu ada yang udah kuliah, ada udah yang S1 gitu ya. Baru membangun tentang SDM, Ya. membangun tentang SDM. Kemudian setelah itu ya kan ada Dinia Sore ya. Setelah itu bangun SD, kemudian tahun 2003 ada SMP, 2006 ada SMA, dan awal-awal kita ke Depag ya. Nah, di tahun setelahnya kita ke Diknas. Dan Mahad Yausuna adalah Mahad modern. Ya, jadi dari sisi kurikulum sekarang itu dari tingkat TK sampai tingkat SMA itu ke Diknas. Dari sisi pengurusan untuk ijazahnya adalah ke Diknas. Jadi pesantren yang memang dari sisi sistemnya adalah sistem boarding school untuk SMP, SMA, dan untuk TK, SD adalah full day. Jam 4. Nah, itu mungkin kalau sekilas tentang pendirian Mahad Ihya Sunnah. Dan dulu dinamai Ihya Sunnah karena salah satu harapan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenalkan masyarakat kepada Islam secara utuh. Masya Allah. Untuk suka-sukanya mungkin sudah biasa. Duka-dukanya apa Ustadz di awal itu? Enggak, Mahad kita itu kan kalau dibilang bahwa kita pendiri Mahad itu orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Ya Kak, saya kan dengan kakak saya, dengan Ustadz Maman, Suratman, tapi ada satu muhsinin yang mendukung sejak awal di Tasikmalaya ini, namanya Haji Engkos Kostijo, dan istrinya namanya Ibu Mary. Nah, itu beliau sebagai pedagang di pasar dan membantu kita, tapi juga bukan membantu secara utuh semuanya, membantu. Jadi memang Mahad Sunnah itu betul-betul hasil keringat itu. Hasil keringat. Duka-dukanya ya mulai terbuka itu ya di tahun 2002-an ke sana. Ya, saya juga berawal dari saya sering safari ke Jakarta. Ada beberapa muhsinin dari Jakarta yang memberikan bangunan, kemudian ada relasi juga ke beberapa seperti masjid, relasi itu ya, termasuk juga ada yang kalau pesantren ini sangat sedikit dari luar negeri. Jadi Mahad Sunnah itu kalau secara ininya itu betul-betul mahad yang memang 90%-nya itu adalah hasil dari kita. Hasil dari ya usaha kita bersama korelasi dengan para muhsinin. Jadi betul-betul memang bukan ada Donatur besar. kemudian ngasihkan. Jadi kita beranjak begitu, betul. Dari nol apa dari minus Ustadz? Ya dari minus karena memang kita kan tidak punya modal, Iya. tidak punya apa-apa tadinya. Jadi kita punya ilmu aja kan gitu. Kita punya ilmu gitu. Ada impian besar di sana. Iya, ada impian besar gitu. Dan sekarang ya memang ya siswanya kalau dari semua jenjang hampir 3.000 lah. Ya, Hampir 3.000. Masya Allah. Bisa dibilang ini kan di tengah kota Ustadz. Bagaimana ceritanya dapat lokasi di tengah kota Ustadz? Iya, di tengah kota masih agak murah sih sebenarnya. Di tengah kota dulu masih kita bisa membeli dulu ya. Itu sekitar 1 juta 1 bata, 14 meter 1 juta dulu. Ya. Itu karena kan walaupun di kota tetapi agak masih dihitung murah gitu. Kalau sekarang ya dia hampir 20, 25 sekitar itu, bahkan ada yang di atas kalau di pinggirnya. Harganya itu udah besar. Luas seluruhnya berapa Ustadz? Luas seluruhnya mungkin sekarang hampir ya kurang lebih 4 hektar. Dalam Hektar. 4 hektar. Baik. Dari unit ada TK, Ada SD. TK, SD, SMP, SMA. Sebelum ada perguruan tingginya. Ya. Tapi kita juga udah mengembangkan pendidikan ya di Ciamis itu ada
Bahkan di Ciamis ada 4 sekolah itu kita bina. Statusnya cabang atau gimana? Kita membangunnya setiap tempat dibuat mandiri itu. Mandiri. Dibuat mandiri dari berbagai, tapi kita membina. Termasuk saya tetap pembinanya gitu ya. Kami pembinanya. Secara konsepnya begitu sih. Ya, secara konsepnya juga secara Guru-guru. guru-gurunya juga Ya. diatur dari sini sebagiannya kita. Oke, baik, baik. Nah, berikutnya Ustadz, ini kalau kita bicara tentang kurikulum yang ada di Ihya Ussunnah, khususnya di ma'hadnya, yang ditekankan apa ini, Ustadz? Ya kalau kurikulum kita di Yausuna ya tetap ya kalau kita membahasakan bahasa, bahasa semua ya gitu ya, bahwa pendidikan Islam gitu ya. Tapi pendidikan Islam yang dalam arti yang kami, kemas di Yausuna itu pendidikan Islam yang mutakamil, mutawazim. Jadi pendidikan tarbiyah mutakamilah mutawazinah. Jadi pendidikan yang memang holistik, gitu ya. Artinya holistik itu memang pendidikan yang, secara universal itu. Ya secara universal ini diartikan dari 2 sisi itu. Pertama universal dalam arti secara ilmu pendidikan kan berkaitan dengan pendidikan yang memang holistik, menyentuh semua dimensi, yaitu dimensi yang berkaitan dengan kognitif, kemampuan untuk bagaimana intelektual berpikir dengan benar. Yang kedua adalah berkaitan dengan afektif dari sisi moral, ya berkaitan dengan emosional, akhlak, budi pekerti yang luhur. Dan yang ketiga adalah membangun skill, membangun kemampuan itu. Dan tentunya pembelajaran kami yang itu dikemas ya kalau boarding berarti 24 jam, kalau Full day. full day berarti dari pukul 7 sampai pukul 4. Nah, itu dikemas untuk itu. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan holistik di sini bahwa kita, eh, tidak mendikotomikan antara belajar syar'i, belajar ilmu agama dalam arti Islam sebagai materi yang harus Ya. dipelajari, yaitu belajar akidah, belajar fikih, belajar ilmu-ilmu syar'i secara mendalam, tapi juga tidak mendikotomikan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Dalam arti ilmu dunia ini adalah ilmu yang memang kita ajarkan sebagai dasar untuk skill hidup kan. Ya. Ya belajar matematika, dasar, belajar bahasa Indonesia, belajar fisika, biologi, dan yang lainnya merupakan, dimensi dasar dalam hidup ya. Karena tentunya seorang mukmin ini kan harus bisa mengolah bumi. Ya. Seorang mukmin adalah harus bisa berinteraksi dengan hidup nyata. Kemudian kita juga akan berkompetisi dengan kehidupan nyata. Sehingga di Ihya Ussunnah itu menderek orang dengan seluruh kemampuan itu. Kemudian kita juga diistilahkan pendidikan yang, kontekstual. Kontekstual itu adalah pendidikan yang sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi artinya dalam apa yang dipelajari itu harus juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi dalam istilah dari learning to know, belajar tahu, learning to do, belajar bisa melakukan itu. Nah, ini salah satu mungkin kelebihan di Madaris Sunnah. Kemudian juga kita adalah inklusif. Inklusif itu ya kita, tidak hanya merekrut orang pintar saja. Jadi bahkan di Sunnah itu yang punya kekurangan juga, ya mungkin seperti yang berkaitan dengan ada kekurangan fisik dan sebagainya, selama itu masih bisa kita edukasi, selama itu sesuai dengan kemampuan kita di Sunnah, tetap kita terima dan disilahkan kita itu berdiferensiasi dalam arti, pendidikan yang mengantarkan dari kemajemukan minat, bakat, dan kemampuan santri. Nah, sehingga lulusannya pun gitu itu kita tentunya ada program tahfidz Quran khusus ya, dan tentunya udah banyak yang hafid dari Mahdiyah Sunnah. Tapi kita artinya menderek orang dengan semua kemampuan yang berbeda. Sehingga ada yang kuliah di seperti di Jamiah Islamiyah di, Madinah, kemudian ada yang ke Mesir, ada di Saudi di berbagai perguruan tinggi ya. Kemudian ada juga yang sekolah-sekolah di luar negeri juga di bidang-bidang umum gitu. Ada sekarang juga ada yang di Prancis gitu, ada di berbagai negara juga ada gitu. Dan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia semuanya. Ya. Alumni-alumninya Ustadz ya? Alumni-alumninya sekarang itu bermacam-macam karena kan dari 2000 tadi sekitar 2006 ya ada, dan sekarang udah 15 lulusan.
15 angkatan. 15 angkatan dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang mungkin jadi mudir, ada yang jadi guru, tapi banyak yang jadi mudir, jadi pimpinan pesantren juga di berbagai daerah dan dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Santri yang tadi pertama berapa Ustaz? 20-an Ustaz ya? Itu santri 20-an, tapi itu Sama. dihitungnya bukan sistem boarding yang dimaksud seperti hari ini. Itu masih namanya tadribul duat. Kalau yang Yang pertama-pertama itu. kelas istilahnya umum gitu Ustaz ya? Waktu dulu itu tidak ada belajaran umum. Jadi Maksudnya secara usia? usia umum, Campur-campur ya gitu ya? campur ya. Heeh. Tidak satu jenjang dalam arti dari sisi usia enggak. Iya iya. Bahkan yang udah kuliah, udah S1. Yang sudah tua-tua lah berarti Iya, ya? heeh, dan sekarang jadi sekretaris, ada yang Iya iya. jadi jadi kepala sekolah itu dari Dari yang angkatan ya, itu ya? angkatan itu. Karena kan secara intelektual, pemahaman tentang manajemen, kemudian Mmm. itu mereka udah dapat itu. Iya iya iya. Berarti dari yang dulu istilahnya istilahnya ini generasi perjuangan ini tadi Wah, ya itu ya generasi perjuangan, ya mereka itu ya makan seadanya iya gitu iya ya, kalau yang awal-awal dan itu juga dari kayu gitu. iya. Cuma dari kayu, ada masjid dan dari kayu gitu, itu kayu. Dan sampai sekarang bertumbuh menjadi sekitar 3.000-an santri Ustaz ya? Iya, 3.000-an 3.000-an santri. santri itu yang, baik yang, berdomisili di asrama ataupun yang, eee, apa tadi, full day ya Ustaz ya? Full day. Ya. Kalau dari sisi ini Ustaz, pasti akan ditanyakan nanti mereka yang calon-calon wali santri itu tentang pembiayaan Ustaz di Ihya'us Sunnah, khususnya untuk yang boarding itu SPP berapa, uang masuk berapa, mungkin bisa di Kalau yang boarding itu, ya SPP itu sekitar masih 1.800.000 sekarang. 1.800.000. Kemudian uang masuknya 20 juta, 20 juta. 20 juta. Ya, Dan itu 20 juta itu sudah semua ya udah semua 3 tahun. 3 tahun ya. Itu tingkat SMP, SMP, SMA sama? sama, SMP, SMA sama, uang masuknya bulanannya sama. Ikhwan akhwat sama juga San? Ikhwan akhwat sama juga. Sama ya. 1.800.000 sama tadi Kalau SD itu 800, kalau SD 800 ya. 800. Dan itu pun udah dengan makan 800 itu. Iya iya. Kalau untuk pendidikan segitu murah Ustaz ya? Murah, Iya. murah. Masih kita kalau di Tasik kita termasuk agak sedikit atas karena kan kalau rata-rata di Kota Tasikmalaya atau di Kabupaten Tasikmalaya mungkin beda sih sistemnya gitu. Iya iya. Untuk pendaftaran ini sudah dibuka untuk Untuk pendaftaran sekarang itu mungkin udah mau limit karena kan tutup ya? kita udah mau tutup. Tapi saya tidak tidak untuk hari ini saya tidak itu, tapi masih masih mungkin masih. Jadi dibuka sistem kedua. Mmm. Kuotanya berapa Ustaz untuk tahun ini? Kuotanya kita tidak bisa banyak ya, karena kita ada punya rencana untuk memisahkan yang ikhwan dengan akhwat. Jadi kita punya perencanaan nanti kita udah beli kurang lebih 6 hektar mau bangun untuk ikhwan, untuk ikhwan. Ya sekarang tidak lebih, untuk SMP 200 orang, ikhwan akhwat, dan untuk apa, untuk SMA juga sama. Jadi kita paling ya satu kelasnya itu antar 25, 30 gitu. Jadi tidak lebih dari itu, tidak lebih dari itu. Tempatnya masih belum memadai untuk banyak sih, Untuk banyak. untuk banyak. Ya ya ya. Kemudian Ustadz dari tadi jumlah yang segitu itu nanti biasanya kan ada pendaftar yang lebih, bisa dibocorkan mungkin kisi-kisi, apa itu, tesnya untuk bisa lewat dan masuk di Ihya Ussunnah apa Ustadz? Nah mungkin kalau Sunnah itu sebenarnya kita membangun satu prinsip ya pendidikan, kita itu ada bahasa the best process bukan the best input, satu itu. Jadi kita punya prinsip itu. Jadi kita tidak mensyaratkan khusus ya untuk syarat masuk itu bukan syarat yang tadi seperti dites hafalannya berapa gitu. Kemudian nilai rapotnya gitu. Kita tidak ke arah situ. Karena kita berprinsip the best process. Yang kedua juga kita punya prinsip sih di dunia pendidikan itu bahwa pendidikan itu hak untuk setiap warga Indonesia sebenarnya.
Ya ya. Hak untuk setiap manusia untuk belajar. Maka oleh sebab itu sih sebenarnya pendidikan itu kan bukan mengumpulkan orang cerdas, tapi pendidikan itu adalah mengayomi, pendidikan itu adalah mengantarkan orang untuk bisa ya menjadi mukmin yang hakiki, menjadi mukmin yang sempurna gitu ya, insan kamil lah gitu ya. Tapi insan kamil itu bukan ditilai dari sekedar Intelektual. intelektualnya saja gitu. Itu mungkin yang berbeda di kami gitu. Walaupun proses seperti ini juga proses berat ya untuk guru-guru kami ya dalam memproses manusia yang tadi. Jadi, yang lebih ditekankannya itu bukan dari sisi nilai intelektual itu gitu ya. Ya ya. Tapi dari sisi contoh yang paling pokok itu anak ini mau enggak gitu, Kemauan dulu ya, Kak? kemauan dulu. Nah yang kedua mungkin ya tidak memiliki catatan merah lah gitu berkaitan dengan sisi-sisi tertentu yang memang diakui untuk tidak bisa untuk berkumpul di tempat yang khusus seperti ini mungkin ya seperti kasus narkoba dan sebagainya. Iya. Tapi kalau orang itu adalah baik gitu, kemudian kemampuannya berbeda ya kami di sini tidak Meskipun masih, belum bisa baca Al-Qur'an, ya Iqra misalnya, kalau diterima Ustaz? kami di sini diterima Diterima ya? diterima dan kami mungkin sekitar 3 bulan biasanya ada masa transisi untuk para Karantina. ya untuk para santri. Kami tidak menamakan karantina, tetapi pendidikannya mungkin gitu. Jadi Iya. selama 3 bulan itu ada pengenalan sekolah, ada penyamaan tentang nanti kemampuan tauhid, kemampuan ini nanti disamakan baru nanti perjalanan kurikulum gitu. Berarti intinya pembatasan 200 itu karena tempat saja ya? Ya karena tempat dan siapa yang lebih dulu, siapa Siapa yang lebih dulu. gitu. Jadi tidak tidak menutup Karena kami sih kalau saya kan juga termasuk alhamdulillah mengamati gitu ya. Jadi tidak semua juga sekolah yang menerapkan dengan sistem seleksi yang hebat itu tidak punya masalah dalam perjalanan pendidikan nih, tetap aja. Kemudian juga tidak semuanya jadi cerdas seperti awalnya gitu. Dan kami juga mendapatkan orang yang tadinya biasa-biasa jadi orang lebih cerdas gitu. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan itu tidak bisa seperti itu gitu. Karena contohnya orang ketika di SD-nya tidak dianggap, hebat gitu. Itu bisa saja kan dimungkinkan karena belum menemukan guru yang hebat gitu. Bukan berarti anak itu bodoh. ya. Makanya ada istilah dalam dunia pendidikan itu, jangan mengatakan anak itu bodoh, tapi katakanlah belum mendapatkan yang menyebabkan, itu bodoh gitu ya. Itu dari sisi itu. Ya ya. Mhm. Ya ya. Masya Allah ini, eee, kalau kita lihat bagaimana Ihya Ussunnah kan sudah termasuk ma'had yang, dikenal di banyak kalangan di Indonesia dan baru tahu bahwasanya sistem seleksinya adalah bagaimana mereka yang awal dan bagaimana mereka yang kemauan untuk mondoknya tinggi. Artinya ini satu hal yang berbeda dan, eee, tidak menutup kemungkinan mereka yang mungkin masih tadi disampaikan beliau Iqra pun diterima Ustaz ya. Nah ini kesempatan besar bagi para calon-calon wali santri untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Ma'had Ihya Ussunnah di Tasikmalaya. Baik Ustadz, kita, mungkin sampai di sini dulu. Ini kita, akhiri dengan beberapa kalimat, eee, closing statement dari Ustadz Abu Qatadah. Ya, yang pertama kita harus meyakini pendidikan adalah kebutuhan untuk setiap manusia. Jadi dikatakan faridatul Islam daruratul insaniyah masiriyah. Pendidikan itu kewajiban bagi kaum muslimin dan mengadakan lembaga pendidikan juga merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah ya mesti ada di antara kaum muslimin yang mengadakan lembaga pendidikan. Kemudian pendidikan adalah merupakan satu kebutuhan doruri bagi setiap manusia yang terus berkembang dan terus artinya itu terus-menerus. Nah, oleh sebab itu ya sesungguhnya pendidikan adalah bukan mengumpulkan orang cerdas, memilih orang-orang cerdas untuk dididik. Tapi pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada setiap kaum muslimin secara khusus dan setiap manusia bagaimana untuk mengembangkan dirinya. Karena setiap orang adalah memiliki minat bakat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, semestinya lembaga pendidikan adalah punya kemampuan dan guru-guru memiliki kemampuan bagaimana menderek, mengeksplor setiap orang sehingga
mereka menjadi muslim yang sejati dan memiliki skill-skill yang berbeda. Dan jangan sekali-kali sekolah adalah digambarkan seperti sebuah perusahaan yang akan mencetak dengan satu produksi saja. Manusia akan memiliki kemampuan yang berbeda, skill yang berbeda, kemudian juga minat bakat, dan akan berakhir dengan yang berbeda walaupun dari satu tempat. Dan itu adalah prinsip yang sebenarnya tidak bisa dibantah dalam dunia pendidikan. Itu adalah prinsip yang benar yang semestinya pendidikan begitu. Dan itulah mungkin yang harus kita sadari, pendidikan adalah ibadah, pendidikan adalah amal soleh, pendidikan adalah salah satu amal yang akan memberatkan timbangan kita nanti yaumal qiyam. Alhamdulillah, selesai sudah untuk wawancara kita hari ini di Jelajah Pesantren, kali ini bersama Mudirul Ma'had Pesantren atau Ma'had Ihya Ussunnah di Tasikmalaya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.